Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang telah diwartakan dalam Warta Gereja, bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022, kita bersama akan memasuki perjamuan kudus yang akan dilayankan dua kali, yaitu pertama dalam ibadah pukul 8.30 dengan pengantar bahasa Jawa, dan yang kedua adalah pada ibadah pukul 17.00 dengan pengantar bahasa Indonesia. Tuhan mengundang setiap kita yang menyadari tentang kelemahan kita dan kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan supaya kita bisa selamat. Akan tapi sebelum bersama kita memasuki sakramen perjamuan kudus, marilah saat ini kita menyiapkan hati kita dalam pendadaran mandiri saat ini. Dan bersama kita akan merenungkan tema dalam pendadaran saat ini, yaitu merespon penyelamatan Allah. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, di dalam segala kelemahan kami, di dalam segala keterbatasan dan kerapuhan kami, Tuhan berkenan mencurahkan kasih dan anugerah-Mu atas kami, secara khusus di dalam karya penyelamatan yang kami rasakan dan terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, tanpa pertolongan-Mu, kami tidak mungkin bisa selamat dan kami hanya akan berakhir pada hukuman maut. Akan tetapi, oleh karena cinta dan kasih-Mu, kami Engkau selamatkan. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur juga Engkau mau mengundang kami untuk masuk dalam sakramen perjamuan-Mu. Oleh karena itu, saat ini sebelum kami bersama-sama memasuki sakramen perjamuan yang dari Engkau, biarlah kami boleh menyiapkan hati kami untuk kami menyiapkan segala diri kami dengan merenungkan firman-Mu. Biarlah perenungan firman-Mu ini boleh mendasari kami dan boleh kami refleksikan dengan sungguh-sungguh, sehingga perjamuan yang akan kami terima menjadi perjamuan yang sungguh bernilai dan bermakna. Kami serahkan Tuhan perenungan pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu sendiri. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita dalam kita menyiapkan diri kita memasuki sakramen perjamuan, tertulis di dalam surat Ibrani pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Surat Ibrani pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 4, yang berjudul satu buah perikop, keselamatan yang besar. Demikian sabda Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan, kekuasaan, dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendak-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Amin. Manusia adalah makhluk yang rapuh. Manusia adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Akan tetapi, seringkali kita sebagai manusia menyombongkan diri kita dengan apa yang kita punya. Meskipun kita rapuh, tapi kita terlalu sombong untuk mengatakan bahwa dan menyadari bahwa kita ini rapuh. Kita seringkali merasa kuat, kita seringkali merasa hebat dengan apa yang kita punya, dengan apa yang telah kita lakukan. Firman Tuhan saat ini mengingatkan kita tentang bagaimana kerapuhan manusia itu yang sesungguhnya. Di dalam surat Ibrani dikatakan bahwa kalau Tuhan memperhitungkan segala kesalahan dan kemudian memperhitungkan segala pelanggaran yang telah kita lakukan, nggak mungkin kita bisa selamat, nggak mungkin kita bisa memperoleh penyelamatan.
Karena kita itu lemah, karena kita itu rapuh. Gak mungkin kita bisa mendapatkan keselamatan dengan kekuatan dan kehebatan kita sendiri. Oleh karena itu, penulis surat Ibrani mengingatkan kita bahwa ayo kita ingat lagi tentang segala kerapuhan kita. Kita sadari tentang kelemahan kita sadari tentang segala keterbatasan kita. Jangan jadi orang yang egois, jangan jadi orang yang merasa bahwa diri hebat dan menjadi orang yang arogan. Oleh karena itu penulis surat Ibrani mengingatkan, kalau kita merasa rapuh, ya ayo kita harus respon anugerah Allah yang sudah menyelamatkan kita itu dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat. Dikatakan bahwa kita harus hati-hati, jangan sampai kita terhanyut dalam arus yang terjadi saat ini. Baik itu arus dunia yang dipenuhi dengan keinginan dan ego kita. Jangan terhanyut, jangan tenggelam dalam pikiran kita sendiri, dalam ego kita sendiri. Marilah kita berpusat pada kehendak Allah. Setidaknya itu ibu, bapak, saudari, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan yang penulis Ibrani hendak ingatkan kepada kita tentang bagaimana kita menyadari kerapuhan kita dan kita mau merespon. Walaupun kita lemah, Tuhan sudah dengan kasih-Nya mencurahkan anugerah keselamatan bagi kita. Sudah semestinya kita merespon, kita nurut dengan kehendak Allah. Itu yang menjadi titik tekannya. Dan dalam perjamuan kudus yang akan kita laksanakan bersama, yang kita masuki bersama, marilah kita kemudian juga memaknai perjamuan kudus itu dengan cara yang seperti tadi. Kita menerima perjamuan kudus dengan kesadaran bahwa kita lemah, kita sudah diselamatkan, sehingga kita harus nurut pada kehendak Allah. Kalau kita mengikuti perjamuan kudus, tapi setelah selesainya kemudian kita hanya memusatkan pada yang penting aku, yang penting pikiranku, hanya memusatkan kembali pada ego-ego kita, pada pikiran-pikiran kita sendiri yang menurut kita benar sendiri, padahal itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, ya maknanya buat apa? Apa artinya perjamuan kudus itu? Perjamuan kudus hanya akan berlangsung tanpa makna atau nirmakna gitu. Oleh karena itu, mari kita masuki perjamuan kudus dengan kesadaran bahwa saya ini lemah loh. Kita ini lemah, kita ini rapuh dan Tuhan sudah menyelamatkan kita. Sudah semestinya kita nurut dengan kehendak Allah. Nurut dengan kehendak Allah tentu yang dasar pertamanya adalah gak usahlah kita membanding-bandingkan bahwa loh kok dia nggak boleh ikut perjamuan kudus, dia itu nggak boleh ikut ini, dia harusnya nggak ikut perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu buat siapa saja. Buat setiap orang yang merasa bahwa dirinya rapuh dan membutuhkan pertolongan Allah. Kalau kita merasa itu, ya sudah kita imani itu. Tidak usah kita mengukur iman orang lain, tidak usah kita mengukur keberadaan orang lain. Marilah kita fokus pada diri kita sendiri tentang kebutuhan penyelamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan mari kita dasari hidup kita dengan kehendak yang dari Allah. Dengan demikian, perjamuan kudus yang kita rayakan bersama, yang kita hayati bersama, tidak akan menjadi sesuatu yang sia-sia, tetapi akan menjadi sesuatu yang bisa menumbuhkan iman kita. Selamat mempersiapkan diri dan mari bersama-sama datang menyambut anugerah Allah dalam sakramen perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Amin. Sebagai dasar, sebagai bahan untuk kita menanyakan, menilai atau mengukur kesiapan kita sendiri-sendiri, marilah kita menjawab, merenungkan 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama adalah, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh karena anugerah Allah, kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Dan yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Dan marilah bersama kita merenungkan 3 pertanyaan itu di dalam hati kita masing-masing, dan mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Bapa,
Engkau telah mendengar setiap komitmen kami, Engkau mendengar tentang kesiapan kami, dan Engkau mendengar sendiri tentang bagaimana kami berjanji kepadamu, tentang kesiapan kami untuk kami masuk dalam undangan sakramen perjamuan yang dari Engkau. Ketika kami telah menyatakan iya, kami menyatakan siap, dan kami menyatakan kami mau menerima sakramen perjamuan-Mu, kiranya kami juga boleh menghidupinya dalam hidup kami sendiri-sendiri, dalam kehidupan kami masing-masing, dalam kehidupan kami bersama dengan yang lain. Ya Bapa, kami sadar akan kerapuhan kami sadar akan kelemahan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami sungguh bersyukur. Meskipun kami lemah, meskipun kami rapuh, Engkau tetap berkenan menyelamatkan kami dengan kasih setia yang dari-Mu. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk kami bisa menghidupi di dalam hidup kami makna sakramen perjamuan kudus yang akan kami terima bersama. Berkatilah kami Tuhan, mampukanlah kami di dalam kami menjaga diri kami, menyiapkan diri kami, sehingga perjamuan kudus itu menjadi sesuatu yang berarti dan penuh makna bagi hidup kami. Kami serahkan Tuhan untuk pelaksanaan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 4 Desember yang akan datang. Kiranya Tuhan memberikan kelancaran juga di dalam pelaksanaannya nanti. Dan biarlah kasih-Mu sendiri dan kehadiran-Mu sendiri yang memimpin setiap kami. Di dalam-Mu ya Allah, kami serahkan seluruh kesiapan kami dan setiap permohonan kami. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin.